bergantung kepada hukum yang telah ada sebelumnya. Nah, karena itu al-aslu fil asya al-ibahah, asal segala sesuatu adalah mubah. Ila madala dari lu ala khilafihi. Maka kalau ditanya apa hukum tentang makanan hewan tertentu, maka jawabnya itu pasti asalnya halal, kecuali yang disebutkan keharamannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Maka selain babi, kemudian bangkai, darah, hewan yang disembelih selain dengan nama Allah, yaitu hewan persembahan kepada berhala, kemudian selain anjing, kemudian selain yang disebutkan dalam 5 hewan yang buas, maka itu adalah asalnya halal. Kemudian yang kedua, al-aslu baru'atu dhimmah. Kaidah cabang ya, kaidah cabang daripada al-yakin la yujalu bisak adalah al-aslu baru'atu dhimmah. Asal itu bebas tanggung jawab. Maka kalau antum umpamanya minjam sesuatu dari teman, kemudian sesuatu itu rusak, maka asalnya itu tidak ada tanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Kecuali kalau ada akad, ada perjanjian. Nah, sebab itu apabila seseorang meminjamkan, menyewakan sesuatu, itu harus diikuti dengan kesepakatan. Karena tanpa ada perjanjian, kesepakatan, maka tidak ada pertanggungjawaban. Al-aslu baru'atu dhimmah. Asalnya sesuatu tidak ada tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, di antara turunan atau cabang dari al-yakin la yuzalu bisyak, al-aslu al-adam. Asal sesuatu itu memang tidak ada. Contohnya, asal sesuatu tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban saum, kecuali ada dalil yang menginstruksikan. Nah, maka adanya kewajiban sholat, adanya kewajiban saum, adanya kewajiban zakat karena ada dalil yang menyuruh. Kalau nggak ada dalil yang menyuruh, maka tidak ada. Maka asal daripada ibadah itu tidak ada kewajiban, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kemudian juga sudah kita bahas yang ketiga tentang al-aslu fi kulli hadisin takbiruhu bi aqrabi zamanihi. Asal dari suatu peristiwa dilihat dari waktu kejadian yang terdekat. Asal dari suatu peristiwa adalah dilihat dari kejadian yang terdekat. Umpamanya sudah kita contohkan seekor seekor ayam itu tertabrak motor, lalu dia menggelapar-gelapar sakarat, kemudian antum sembelih, maka dengan disembelih menjadi halal. Karena yang dilihat itu yang terakhirnya itu dipotong. Seandainya antum tidak sempat memotong, dia juga akan mati. Tetapi secara hukum yang dilihat adalah peristiwa terakhir, peristiwa terdekat. Maka dihukumkan hewan itu atau ayam tersebut menjadi halal. Karena peristiwa yang terdekatnya dia mati. Kenapa? Karena sembelihnya itu kan, karena penyembelihannya. Jadi yang dilihat itu yang terakhirnya penyembelihan. Nah, begitu pula berlaku sebaliknya apabila umpamanya ayam itu disembelih, kemudian begitu disembelih lari ke jalan, ketabrak motor, mati. Maka
ayam itu menjadi haram karena hukum itu dilihat dari peristiwa yang terakhir. Nah ini kalau dilihat, dicontohkan ya, dicontohkan pada kasus kriminal, namanya kasus kejahatan. Ada seorang, namanya berantem, dia memukul lawannya, sehingga lawan itu dipukul langsung terjatuh meninggal. Nah, setelah diperiksa, si orang tersebut ternyata memang punya penyakit jantung, Tetapi karena dipukul, maka penyakit jantungnya kumat, sehingga dia meninggal. Maka dia dihukumkan matinya itu karena dipukul. Maka orang tersebut disebut pembunuhan. Begitu. Tapi kalau suatu saat orang terjadi keributan, seseorang itu dipukul, kemudian dia lari ke jalan, ketabrak mobil, meninggal, ya tentu dihukumkan meninggalnya karena ketabrak mobil. Nah ini contoh-contoh kasus penetapan hukum itu dilihat dari apa? Dari peristiwa yang terdekat. Kemudian kaidah yang berikutnya dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisa, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadula dalil ala tahrim. Asal segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Umpamanya asal dari semua tumbuh-tumbuhan ya itu adalah halal. Semua tumbuhan asalnya halal. Nah, tetapi tiba-tiba umpamanya dari tumbuhan itu ada yang ketika dikonsumsi, dimakan, dijadikan lalapan, seorang menjadi mabuk. Maka tumbuhan itu menjadi haram. Kenapa? Karena mabuknya. Sebab mabuk itu termasuk kategori khamr. Maka segala yang memabukkan jadi haram. Nah, maka barulah tumbuhan tertentu berubah menjadi haram. Karena ada dalil yang mengharamkan mabuk. Tetapi asalnya dari semua tumbuhan adalah halal. Itu sebagai contoh. Begitu pula asal dari semua hewan, asal semua binatang adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Semua yang ada di muka bumi halal karena firman Allah, wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan segala yang ada di muka bumi halal bagimu. Maka jika tidak ada dalil yang mengharamkan, asalnya adalah halal. Umpamanya asalnya semua wanita halal dinikahi. Nah, kecuali ada dalil yang melarang, maka datanglah dalil yang melarang. Itu dilarang menikahi yang hubungan darah, ibu, kemudian anak perempuan, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, kemudian dua perempuan bersaudara dinikahi dua-duanya, itu menjadi haram karena ada dalil yang melarangnya. Kemudian kaidah yang berikutnya dari al-yakin la yuzalu bisa. Al-aslu fil abdo'i at-tahrim. Asal daripada berhubungan suami istri, asal dari hubungan laki-laki dan perempuan adalah haram. Asal daripada hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita asalnya adalah haram. Nah, maka ia tidak menjadi halal kecuali ada penyebab yang menghalalkannya. Apa penyebab yang menghalalkannya? Adalah pernikahan. Maka asal daripada pergaulan, percampuran seorang laki-laki dengan seorang wanita adalah haram. Maka apabila seseorang merasa ragu,
apakah yang dinikahi itu wanita tersebut atau yang menikahi dia itu laki-laki tersebut. Nah, dia tidak boleh bersentuhan dulu, bercampur dulu dengan seorang wanita atau seorang laki-laki yang dia masih ragu apa dia suaminya bukan, apa dia istrinya atau bukan. Nah, karena asal dari pergaulan laki-laki dan wanita adalah haram sampai ada dalil yang memastikannya, yaitu pernikahan. Nah, kenapa bisa terjadi keraguan? Dia suaminya bukan, istrinya bukan. Karena umpamanya di masa Rasulullah, masa sahabat ya, masa awal-awal Islam, ada kalanya pernikahan itu si suami tidak melihat langsung istrinya yang mana. Begitu pula istri tidak mengetahui mana suaminya. Ada kalanya mereka bertemu hanya waktu setelah akad perkawinan. Bahkan di beberapa suku kabilah masyarakat Arab, ada kalanya perkawinan itu seorang suami atau calon suami itu berakad dengan walinya tanpa pernah bertemu dengan si calon istrinya. Setelah akad, dia pergi ke rumahnya, lalu si istrinya dianterin ke rumah suaminya. Di mana rumah suaminya? Jadi si wanitanya dianterin. Nah, kadang dia nggak pernah ketemu, maka bisa terjadi keliruan. Ini yang dinikah itu istri yang ini atau yang mana? Kalau terjadi dalam satu waktu, banyak ada beberapa pasangan yang menikah. Maka asal daripada pergaulan haram sampai dipastikan dulu. Nah, maka ia tidak boleh bersentuhan, berhubungan sampai dipastikan dulu bahwa itulah suaminya, itulah istrinya. Kemudian begitu pula terkait dengan kebahasaan atau dalam hal dalil. Maka ada kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal daripada sesuatu itu, asal daripada suatu kata itu adalah diambil hakikatnya. Nah, jadi asal dari suatu perkataan itu adalah dari hakikat. Kenapa ada kaidah ini al-aslu fil kalam al-hakikat? Karena dalam bahasa Al-Quran ini, dalam bahasa Al-Quran ini ada juga bahasa majaz. Maka kalau suatu dalil mengandung dua makna, maka makna mana dulu yang harus didahulukan? Maka dahulukanlah makna hakikatnya. Contohnya di dalam Al-Quran ada ayat Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah yang Maha Pengasih beristawa di arasy. Nah, kalimat yadun, tangan dalam bahasa Arab itu ada dua pengertian. Ada yadun dalam pengertian tangan, ini anggota tubuh. Tangan dalam pengertian yaitu anggota tubuh. Ada yadun dalam pengertian maknanya kekuasaan. Maknanya adalah kekuasaan. Maka asal daripada kata itu adalah hakikatnya. Sehingga ketika Allah menyebutkan yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, maka selama tidak ada dalil yang memalingkan, maka maknanya adalah hakiki, yaitu bahwa memang tangan Allah, mata Allah. Tetapi karena ada dalil yang memalingkan, yaitu ayat yang lain, di mana Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak menyerupai apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Maka kita
memalingkan makna tangan, memalingkan makna mata Allah kepada apa yang patut bagi Allah. Karena kalau tangan, kalau mata itu anggota tubuh. Sedangkan Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyamai. Nah, berarti hanya sama dalam katanya mata, tangan, tapi hakikatnya itu berbeda. Maka seperti apa bentuknya, kemudian bagaimana hakikatnya, maka manusia tidak boleh menyamakannya dengan apapun. Maka yadullah diartikan tangan Allah, tetapi tanpa menyamakan bentuknya dan tanpa mempertanyakan kaifiatnya, esensinya seperti apa, hakikatnya. Ini contoh. Adapun bahasa di dalam hukum terkadang juga mengandung yang kiasan dan hakiki. Upamanya kalimat awla mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan kaum wanita. Nah, bersentuhan itu ada dua arti. Ada bersentuhan secara arti hakiki, yaitu maksudnya menempel sesuatu dengan sesuatu, namanya bersentuhan. Nah, kamu menyentuhkan tangan kanan ke tangan kiri, namanya bersentuhan. Kamu bersentuhan dengan orang lain, itu namanya lamastumun nisa. Tapi ada bersentuhan dalam mana kiasan, bersentuhan dalam mana bercampur, yaitu berhubungan sebagai suami istri. Maka timbul pertanyaan kalimat awla lamastumun nisa, dan apabila kalian bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, lalu tidak menemukan air untuk berwudu, boleh dengan tayamum. Maka timbul di situ perdebatan di kalangan fuqaha, ini bersentuhannya mana hakiki atau mana majazi. Nah, maka diambil mana hakiki dulu kalau tidak ada yang memalingkan. Kalau ada yang memalingkan baru jadi mana majazi. Jadi kekiasan. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan ini sudah ada yang memalingkannya, maka arti bersentuhan bercampur. Ada yang berpendapat tidak, ini tetap dalam makna hakikinya, yaitu dia adalah bersentuhan semata-mata. Nah, ini maka kaidahnya adalah asal suatu perkataan, ucapan ini adalah dalam hakikinya. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga. Nah, ini kaidah asasiyah yang ketiga. La dororo wala diroro. Tidak boleh memadorotkan dan tidak boleh membalas kemudorotan. Jadi tidak boleh kita dimadorotkan, tidak boleh kita memadorotkan orang lain. Maka segala kemudorotan harus dihilangkan. Ad-dororu yuzal. Kemadorotan itu harus dihilangkan. Maka ajaran Islam ini prinsipnya adalah tidak boleh ada kemudorotan. Sebab itu kalau ada kemudorotan dalam melaksanakan ajaran Islam, ad-doror yuzalu, kemudorotan itu harus dihilangkan. Contohnya, antum melaksanakan sholat, ya. Sholat itu wajib, nah, sholat fardu, ya. Kemudian sholat fardu itu ya wajibnya adalah di awal waktu. Kemudian wajibnya adalah berdiri. Kemudian wajibnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi antum tertimpa kemudorotan. Antum sakit, tidak bisa berdiri. Nah, kalau antum paksakan berdiri, maka saya akan jatuh juga karena tidak mampu berdiri. Entah karena sakit lututnya atau karena badannya yang lemas.
Maka berdasarkan kaidah ad-darur yuzalu, kemudorotan itu harus dihilangkan. Maka sholat yang tadinya wajib berdiri, nah, jadi dibolehkan sambil duduk. Bukan dibolehkan jadi nggak sholat. Nah, kalau sholat tidak ada istilah boleh tidak sholat. Kecuali satu saja, yaitu wanita yang sedang haid. Selama seorang muslim balik berakal sehat, ya, tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Hanya wanita yang sedang haid yang tidak sholat. Maka ad-darur yuzalu, kemudorotan itu harus dihilangkan. Nah, kemudorotan itu dihilangkan menimbulkan apa? Menimbulkan adanya kemudahan-kemudahan dan pengecualian-pengecualian dalam hukum Islam. Maka kalau ada orang susah melaksanakan sholat berdiri, jadi boleh duduk. Orang susah melaksanakan sholat duduk, jadi boleh berbaring. Orang susah melaksanakan sholat pada waktunya karena sedang safar atau sakit, boleh dijamak. Orang sulit melaksanakan 4 rakaat karena sedang safar, boleh dikosor. Kemudian orang yang berat melaksanakan puasa, jadi boleh diganti dengan fidyah. Orang yang tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka dia diganti di bulan yang lain, di qadha. Demikian seterusnya. Nah, inilah berangkat dari kaidah ad-darur yuzal. Setiap kemudorotan harus dihilangkan. Kemudian ini kemudorotan yang menyebabkan beberapa kewajiban jadi diberi keringanan. Ya. Jadi yang wajib diberi keringanan karena ada kemudorotan. Begitu pula ada beberapa perkara yang haram, yang diharamkan oleh agama, itu menjadi dibolehkan karena ada kemudorotan juga. Umpamanya makan bangkai haram, kemudian makan daging babi haram, minum khamr haram. Tetapi bagaimana kalau orang tidak ada lagi makanan, tidak lagi minuman suatu saat kecuali itu yang haram? Orang tidak ada lagi makanan kecuali ada bangkai ayam atau ada kambing yang mati tanpa disembelih. Kalau dia tidak memakannya, dia akan mati. Maka ajaran Islam memiliki kaidah ad-darur yuzal. Kemudorotan harus dihilangkan. Maka diizinkan seseorang mengkonsumsi yang diharamkan, karena kalau tidak dikonsumsi, ia akan timbul mudarat yang berat, yaitu bisa menimbulkan kematian. Begitu pula umpamanya seseorang yang tidak lagi makanan kecuali makanan riba, tidak lagi makanan kecuali makanan anak yatim, maka karena tidak ada lagi alasan, sehingga apa? Sehingga dia hanya bisa mengkonsumsi yang haram. Inilah ad-darur yuzalu, menimbulkan adanya kerusuhan-kerusuhan, kemudahan-kemudahan di dalam situasi yang sulit. Nah, contoh yang paling banyak saat ini seperti orang terpaksa harus menggunakan transaksi-transaksi ekonomi yang ribawi karena situasi yang susah. Umpamanya kita nih ya, mau bepergian keluar kota. Kita kalau masuk ke kalau masuk ke tol, kalau kita masuk ke tol, kita mesti membayar dengan e-tol, tidak bisa dengan uang cash. Nah, sedangkan transaksi e-tol itu, e-money ini, uang elektronik di kartu itu, ini akadnya banyak akad riba. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, kita beli kartu tol. Lalu kita top up isi kartu tol itu. Nah, uang kita 500.000 disimpan di
di tol, di kartu tol, di kartu e-tol. Apakah itu produk BNI, produk BCA, ya, produk Mandiri. Nah, status uang kita di kartu e-tol ini sebagai apa? Coba pikirkan. Sebabnya ketika kartu itu hilang, jadi hilang uang kita. Uang kita ada di mana sih? Seharusnya ketika kartu itu tidak hilang, ya jangan hilang uang kita. Karena uang kita itu sebetulnya uang titipan, bukan uang membeli kartu. Masa membeli kartu? Itu kita kan uang titipan. Kita mengisi ya, mengisi ke dalam kartu e-tol ini uang 500.000. 500.000-nya mana? Kalau e-tol itu yang mengeluarkannya BCA, berarti uang kita disimpan di BCA dong. Nah, setiap kita pakai tap ke tol, maka kita umpamanya diambil kalau ke Bandung ini 15.000 sampai dengan 58.000. Sudah berapa kan? Sudah lebih daripada apa namanya 70-an. 15 dengan 58 gitu ya. Itu sudah 70 apa namanya 3.000. Nah, jadi uang kita diambil 75.000 itu dari mana? Ya dari BCA, karena uang itu bukan ada di kartu. Kartu itu hanya kode nomor kepemilikan kita ya dari bank. Tapi kalau kartu kita hilang, jadi hilang uang kita. Berarti uang kita dari mana? Ada di bank. Bank itu yang ngambilnya. Karena kartu kita yang hilang. Nah, ini kan terjadi riba. Karena ada hak orang lain. Tapi orang tidak bisa sekarang menghindar begitu. Tidak bisa. Kalau nggak beli kartu itu, ya nggak bisa masuk tol. Maka itu menjadi darurat. Karena itu, darurat ini harus segera dihentikan. Dengan cara apa? Diusahakan mencari transaksi kartu tol yang halal. Nah, inilah contoh-contoh perlunya kaidah fikih. Kalau nggak ada kaidah, apa kita menghukumkan dosa semua tuh orang jutaan setiap hari transaksi dengan itu? Selama belum ada solusi yang halal, ya kita jadi darurat terus. Maka kondisi darurat ini harus diakhiri dengan sistem yang syar'i. Saya kira para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, sementara itu dulu ya pembahasan ini. Saya ingin mengajak antum semua sisa waktu ini, nah kurang lebih 15 menit, ada pertanyaan-pertanyaan yang penting kita diskusikan. Silakan saya memberi kesempatan kita berdiskusi dari kaidah-kaidah yang baca tadi. Silakan, siapa yang bertanya? Silakan, Faiz, Ilham, Imam, Muhammad Azan, Muhammad Hadra, Rifki Firdaus, Solahuddin, Citra Salma Salsabila, Faiz Ramadan, dan yang lain-lain silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak boleh dicat pertanyaannya, ya silakan. Silakan, siapa bertanya? Saya Ustaz. Silakan Arwan. Ini Ustaz tadi menyangkut kaidah kesulitan dapat apa mendatangkan kemudahan Ustaz ya. Iya. Tadi Ustaz sudah bawa ke ranah tol, mungkin saya lebih bawa ke ranah hukum Ustaz. Hukum positif yang berlaku sekarang Ustaz. Iya. Di tengah-tengah masyarakat itu ada, khususnya di kalangan umat Islam ya Ustaz ya, yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia itu hukum togut Ustaz. Nah Ustaz, ini kemudian ada sebagian lagi mendiamkan. Terus yang lain dengan catatan karena mungkin kita negara mayoritas kok nggak bisa keluarkan produk yang syariah misalkan kayak gitu. Syariat Ustaz. Nah ini gimana itu Ustaz? Apakah ini sesuatu yang darurat atau sesuatu yang memang disengaja diabaikan atau gimana itu Ustaz?
Iya, pertama perlu kita ketahui, Indonesia ini bukan negara Islam, bukan juga negara kafir, tetapi Indonesia ini negara kesepakatan. Harus diingat ya, Indonesia ini negara kesepakatan. Sebab Indonesia ini didirikan oleh berbagai kelompok. Memang mayoritas orangnya Muslim, tetapi apakah seluruh mayoritas Muslim memiliki pemahaman Islam yang sama tentang negara? Nah, ini berbeda. Makanya diambil jalan kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan menjadi dasar-dasar bernegara, itulah Pancasila. Sehingga negara tidak berdasarkan salah satu agama. Adapun agama diterapkan, dilaksanakan oleh pemeluk masing-masing. Nah, itu udah sepakat, itu udah clear, ya, udah clear. Maka masyarakat Muslim di Indonesia tidak bisa memaksakan Indonesia harus seluruhnya total berdasarkan hukum Islam. Karena di Indonesia ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kalau mau berdasarkan negara agama, ya mau tidak mau nanti harus eksklusif penduduk Muslim saja, seperti Nabi di Mekah dan Madinah. Ya, penduduk non Muslimnya kalau mau silakan, kalau tidak harus keluar. Nah, ini kita kan tidak bisa begitu karena beda konteksnya. Maka negara kita disebut negara Darussalam, bukan Darul Islam, negeri perdamaian, di mana tiap pemeluk agama mengamalkan agama masing-masing dilindungi oleh negara. Jadi negara ini adalah mengayomi semua agama. Jadi bukan negara agama, tapi negara mengayomi semua agama. Semua ajaran agama dilaksanakan oleh pemeluk agama masing-masing. Maka syariat Islam berlaku bagi umat Islam. Syariat Nasrani berlaku untuk Nasrani. Syariat Hindu berlaku untuk Hindu, silakan. Berlomba-lomba melaksanakan syariatnya. Hanya karena kaum muslimin mayoritas, banyak hukum-hukum syariat itu yang menjadi hukum negara. Hampir seluruh hukum negara ini adalah sudah berdasarkan Islam, walaupun tidak dinamakan negara Islam dan hukum syariat Islam. Contohnya, cara kita bernegara, ada majelis permusyawaratan rakyat, ada dewan perwakilan rakyat, ada presiden. Itu sudah hasil rumusan dari syariat Islam, bahwa pemimpin itu harus dipilih berdasar musyawarah. Itu syariat Islam. Kemudian harus ada perwakilan-perwakilan rakyat yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan negara. Itulah adanya Majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun dalam prosesnya mungkin banyak kesalahan. Nah, itu lain lagi. Tapi ini sudah sistem Islam. Sudah hukum Islam. Dan non-muslim menerima itu, mengakui. Yang kedua, bahwa di Indonesia ini seluruh hukum syariat Islam yang dilaksanakan oleh masing-masing pemeluknya dilindungi, silakan. Apa yang belum dan tidak dilindungi oleh Islam? Tidak ada, semua dilindungi. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, ekonomi syariah, perwarisan, pernikahan, semuanya syariah Islam. Nah, yang belum bisa diterapkan oleh negara ini adalah hukum pidana. Hukum pidana ini apa? Maksudnya hukum yang bersifat dengan sanksi fisik badan kepada pelaku kejahatan tertentu. Seperti pencuri, ya, dipotong tangan. Nah, sekarang belum bisa. Tapi ada pencuri sudah
bicarakan hukumannya mati seperti pencuri kelas kakap dalam bentuk korupsi. Sudah ada usulan undang-undang agar dia dihukum mati. Kemudian homer, narkoba, harusnya kan pelakunya dicambuk. Nah, di Indonesia nggak dicambuk, tapi dipenjara sebagai gantinya. Tetapi pembuatnya, produsernya, pengedarnya bisa dihukum mati juga. Sudah banyak yang dihukum mati narkoba itu. Kemudian pezina dirajam, dilempari sampai mati kalau dia sudah berkeluarga. Kalau tidak berkeluarga dicambuk. Ini belum bisa diterapkan. Kenapa? Nah, itu harus paham. Kenapa belum bisa diterapkan? Karena kalau hukum pidana ini tidak bisa memilih, ia hukumnya bersifat menyeluruh. Tidak bisa hukumnya pilih-pilih. Kalau yang berzinanya kaum muslimin atau orang Islam, dicambuk, dirajam. Kalau yang berzinanya non-muslim, tidak ada hukum rajam. Nah, orang Islam yang pezina pada pindah keluar dari Islam semua, bahaya itu kan. Gitu. Dan negara nggak boleh hukumnya pilih-pilih. Nah, maka karena di Indonesia banyak pemeluk agama, tidak bisa dihukumi pidananya dengan satu agama. Kalau dihukumi dengan satu agama, itu harus melalui persetujuan musyawarah sebagai kesepakatannya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah permusyawaratan perwakilan. Maka segala sesuatu hukum dan undang-undang Indonesia harus melalui proses permusyawarahan. Kenapa? Itu kesepakatan. Maka orang-orang yang berpendapat ini adalah negara togut, ini negara kafir, inilah yang menjadi justru masalah bagi kita kehidupan berbangsa bernegara. Inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk pemahaman kaum Khawarij, bahwa kalau pemimpin tidak melaksanakan hukum syariat itu, hukum Islam itu, otomatis dihukumkan dengan hukuman kafir atau setidak-tidaknya fasik. Padahal Al-Quran mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu bisa kafir, bisa zolim, bisa fasik. Faulaikumul zolimun, faulaikumul fasikun, faulaikumul kafirun. Kapan dia fasik? Fasik itu artinya dia sanggup melaksanakannya, dia mampu melaksanakannya, tapi dia langgar. Walaupun dia itu umpamanya adalah mampu melakukan itu. Dia menyadari itu, dia bisa fasik, bisa zolim, tidak langsung kafir. Ya, umpamanya orang Muslim tahu wajibnya sholat, tahu dosanya sholat, tapi dia melanggar, tetap tidak sholat. Nah, itu namanya zolim dan fasik. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengingkari kewajiban puasa, dia mencela dan menjelekkan hukum puasa, hukum sholat, baru dia kafir. Itu tidak bisa digeneralisir. Nah, begitu pula umpamanya orang berpendapat bahwa mencuri itu haram, berzina itu haram, minum khamr itu haram. Semua pemimpin di Indonesia dan seluruh penduduk Indonesia yakin berzina itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram. Tapi kenapa melanggar? Itu fasik dan zalim. Semuanya mereka yakin haram. Tapi kalau mereka berpendirian itu tidak haram, berpendirian itu boleh, itu baru jadi lagi kafir. Nah, di Indonesia ini hukum syariat semuanya diterapkan. Yang belum diterapkan itu bukan hukumnya, tapi hukumannya. Ini yang harus antum pahami. Coba di Indonesia, berzina haram ya haram. Cuma hukumannya tidak dicambuk dan tidak dirajam. Kenapa? Itu tadi di Indonesia itu negara kesepakatan, bukan negara satu agama. Maka kalau mau diterapkan harus dirubah dulu itu undang-undang KUHP-nya yang peninggalan Belanda, bukan dipenjara, tapi dicambuk umpamanya. Gitu. Nah, jadi dengan tidak melaksanakan cambukan, tidak melaksanakan potong tangan, tidak otomatis di negara kafir atau negara togut. Karena
tidak menolak haramnya berzina, tidak menolak haram. Kalau di Barat, namanya menganggap berzina halal, minuman khamr halal, gitu. Itu baru, itu memang kafir. Tetapi kalau belum bisa menegakkan hukumannya dikarenakan suatu sebab, itu bisa fasik, bisa zolim. Begitu. Nah, jadi di Indonesia ini banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh pemahaman Khawarij, pemahaman Khawarij yang secara generalis menghukumkan negara ini kafir. Nah, ini tidak paham. Tidak paham. Seluruh hukum di Indonesia ini boleh diterapkan hukum syariah. Apalagi di Aceh. Nah, kalau di Aceh di daerah istimewa, ya. Nangru Aceh Darussalam, bahkan sudah dibolehkan hukum mana saja, semuanya sudah diberi kebebasan. Tapi secara nasional, nah kenapa di Aceh diizinkannya? Karena memang dia wilayah yang punya kekhususan. Mayoritasnya Muslim, punya sejarah hukum Islam sudah kuat. Tetapi di beberapa wilayah Indonesia, karena kalau di Indonesia semuanya berdasarkan agama, ini akan terjadi bahaya, kekacauan di dalam berbangsa bernegara. Umpamanya nanti di Papua, kemudian di NTT, kemudian di Manado, ya, di Sulawesi Utara, itu nanti hukumnya berdasarkan agama Kristen. Sedangkan di sana juga ada Muslim, ya kan? Ada orang-orang Muslim. Tetapi umpamanya di Jawa Barat, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Sumatera Barat, hukumnya Islam. Sementara ada orang-orang non-Muslim. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan kita berbangsa bernegara. Oleh sebab itu, yang disepakati oleh kita adalah hukumnya. Negara ini harus menghukumkan khamr haram. Negara ini harus menghukumkan sholat wajib, saum wajib, semua udah diterapkan. Makanya diatur yang itu disepakati oleh kaum muslimin. Adapun hukumannya, nanti orang Kristen minta hukumannya begini, orang Islam minta hukumannya begini, kan akan berbeda-beda. Maka hukumannya akhirnya yang disepakati untuk hukumannya. Nah, jadi yang ditanyakan oleh antum tadi, Arwan ini, bukan hukumnya. Hukumnya sudah syariat, tapi hukumannya. Contohnya gini, antum yakin nggak mencuri itu haram? Yakin. Tapi kenapa nggak dipotong tangannya? Nah, kan gitu. Haram dengan potong tangan dua hal yang berbeda. Kalau antum meyakini hukum mencuri haram, berarti antum muslim. Antum yakin nggak khamr haram? Yakin. Antum yakin nggak berzina haram? Yakin. Kenapa melakukan? Berarti kafir. Nah, kan tidak. Zolim, fasik. Kenapa nggak mau dipotong tangan? Saya yakin dua agama Allah. Tetapi kan kondisi saya berbeda. Nah, tapi kan negara belum menegakkan. Itulah berbedanya. Jadi kalau hukum pidana itu adalah kesiapan dari seluruh elemen bangsa dan kesiapan negara sejahterakannya orang tidak lagi melakukan pencurian. Umpamanya di masa Nabi, kenapa dihukum potong tangan mencuri? Karena semua sudah disejahterakan oleh Rasul. Infak, sodakoh diwajibkan, yang miskin ditanggung oleh negara. Kalau sekarang potong tangan diterapkan, maka setiap hari itu akan banyak orang dipotong tangannya, bertruk-truk dengan tangan orang yang dipotong. Akhirnya yang kerepotan negara juga, gimana itu membiayai orang-orang yang dipotong tangan itu. Ini akan terjadi kerepotan. Nah, ini contoh problem penerapan hukum. Jadi harus bedakan antara hukum dengan hukuman. Nah, gitu, Arwan ya. Ya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ini Ustaz tadi lanjutin di hukum sama hukumannya, Ustaz ya. Ya. Ini berarti hukumannya ini apakah kita bisa dikatakan ruksa nggak, Ustaz, kalau misalkan tadi? Iya. Di negara yang belum negara menerapkan syariat Islam,
maka hukumannya mengikuti negara itu. Tapi hukumnya harus tetap. Contohnya gini, orang Muslim yang tinggal di Amerika, ya kan? Orang Muslim yang tinggal di Amerika. Hukuman yang diterapkannya apa ya? Hukuman negara Amerika. Tapi hukumnya harus tetap mengikuti hukum Islam. Orang Muslim yang tinggal di Amerika tetap harus mengharamkan homer, harus mengharamkan pelacuran, harus mengharamkan pencurian, harus mengharamkan riba. Walaupun dia sehari-hari tidak bisa menetapkan hukumannya, karena yang menetapkan hukumannya negara. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi yang kafir itu kalau ia tidak menerima hukum Allah. Kalau belum menjalankan hukumannya, nah itulah zalim dan fasik. Siapa yang zalim dan fasik? Siapa yang berwenangnya? Kalau antum berwenang, antum yang fasiknya, gitu loh. Kalau bukan antum yang berwenang, ya antum tidak menjadi fasik. Biarkan aja mereka ya. Kalau berani jadi orang fasik, jadi penguasa kan gitu. Allah Berarti capnya itu fasik Ustaz ya? Ya fasik, fasik dan zalim. Penguasanya atau semuanya nih Ustaz? Ya yang mampu, siapa yang mampu? Yang mampu nggak melakukan, itulah fasik. Nah, kan? Kalau rakyat emang boro-boro mikirin untuk menegakkan hukum jinayat, melaksanakan sholat, puasa aja masih banyak yang nggak melakukan, ya kan? Gitu. Iya. Saya kira itu dulu karena sudah habis waktunya ya. Nah, kita nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.